Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan talim kita ilmu fikih untuk pemula, kitab takrib yang ditulis oleh Imam Abu Suja, kitab fikih madhab Imam Syafi'i. Saya share screen dulu ya, kitabnya ini kitabnya. Nah, kita masih di bab sholat ya, kitabus sholah, bab secara garis besar yang berbicara tentang sholat. Udah banyak kita bahas kemarin tentang subbab-subbab yang terkait sholat. Ini pun masih subbab yang terkait sholat. Faslun, ini satu subbab tersendiri lagi. Wal matruku minas sholati, hal-hal yang tertinggal atau ditinggal dalam sholat. Maksudnya ketika kita sholat itu mungkin ada satu rukun atau satu sunnah yang tertinggal. Nah, itu maka di sini didiskusikan dalam sebuah subbab kecil ya. Salah satu asya'a itu ada tiga kategori ya. Hal-hal yang ditinggalkan dalam sholat atau tertinggal dalam sholat itu tiga ada tiga kategori. Fardun, pertama itu fardu, ada satu fardu atau rukun yang tertinggal atau kelupaan. Wa sunnatun, nah, ada juga mungkin yang sunnah, bukan rukun tapi sunnah. Wa hayatun dan sunnah hayat. Gitu. Kemarin kita udah bicarakan ya, apa itu fardu, apa itu sunnah, dan apa itu hayat atau sunnah hayat. Fal fardu, apabila kita tertinggal sesuatu yang fardu atau rukunnya, la yanubu anhu sujudus sahwi, maka tidak memerlukan sujud sahwi. Kalau fardu ya tidak memerlukan sujud sahwi. Fal indakarohu wa zamanu koribun, tapi apabila kita tertinggal fardu, kemudian kita ingat dan masanya itu masih belum terlalu jauh dari ketinggalan fardu tersebut, atabihi. Kemudian kita eh, mengulangi fardu tersebut. Wabana alaihi, kemudian kita kerjakan fardu tersebut wasajada lisahwi, kemudian sujud sahwi. Maksudnya apa ini? Sebenarnya kalau kita ketinggalan fardu, apalagi sengaja itu batal sholat kita, ya kan? Kalau tertinggal fardu itu sengaja itu batal. Makanya supaya tidak batal kita harus segera balik ke fardu yang tertinggal gitu. Kembali lagi. Tapi kalau masanya belum jauh, misalnya ini kita sholat nih, takbir Allahu Akbar gitu kan. Kemudian ternyata kita lupa itu belum baca Al-Fatihah, baru kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallah bukrata wa asila, langsung kita ruko. Nah, pas ruko itu karena kita tadi ketinggalan fardu, kita harus balik lagi tuh. Balik lagi ke berdiri, kemudian baca Al-Fatihah dulu, baru diulangi lagi. Al-Fatihah sempurnakan, kemudian kita ruko gitu kan. Nah, harus segera kembali. Karena kalau kemudian kita lanjutin dan tertinggal Fatihah berarti kita kehilangan kehilangan satu rokaat. Berarti ada satu fardu yang eh, kita tinggalkan gitu. Berarti nanti harus diulang itu satu rokaatnya itu, ya kan? Karena kita ketinggalan satu fardu. Tapi kalau masih dekat langsung kita balik aja. Balik berdiri, ngulangi lagi Al-Fatihah yang tadi tertinggal, kemudian kita ruko, iktidal, sujud, dan seterusnya. Berarti itu menyempurnakan satu rakaat tersebut. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, fal indakarohu wa zamanu koribun, waktunya masih dekat, itu atabihi wabana alaihi. Nah, kemudian nanti wasajada lisahwi. Nah, kalau sudah kita lakukan balik seperti itu, mengerjakan rukunnya, ya kita nanti terakhir
sebelum salam itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud bahwa kita tadi ada yang terlupa gitu. Wasunnatu. Nah, apabila ada kesunahan yang tertinggal, la yaudu ilaiha, maka nggak perlu kembali ke sunnah tersebut ba'dat talabbusi bil fardi. Apabila kita sudah mulai mengerjakan sholat, mengerjakan rukunnya yang fardu. Misalnya gini, ada sunnah yang tertinggal itu, misalnya sunnah itu kan eh, duduk di antara dua sujud. Misalnya nih maghrib nih 3 rakaat kan 2 rakaat tuh sudah 2 rakaat. Kita harusnya kan duduk di antara dua sujud sekali itu kan. Nah ternyata kita lupa itu langsung kita berdiri. Nah maka kita kena dalil ini la yaudu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Maka kita nggak perlu lagi turun duduk di antara dua sujud lagi karena kita sudah sampai di fardu mengerjakan fardu yaitu itu sudah berdiri untuk membaca Al-Fatihah lagi itu. Contohnya seperti itu. Maka untuk yang sunnah itu kalau kita sudah masuk di fardu, ya udah kita nggak perlu mengulangi balik ke sunnah lagi. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Nah, tapi nanti ini kita harus sujud sahwi, sujud sahwi sebelum kita salam. Wal hayatu adapun sunnah hayat la yaudu ilaiha ba'da tarkiha, nggak perlu balik lagi setelah kita kelupaan meninggalkan sunnah hayat wala yasjudu lisahwi anha, juga nggak perlu sujud sujud sahwi. Contohnya kesunahan hayat itu seperti apa? Sunnah hayat yang kemarin kan misalnya kita eh, lupa membaca apa? Coba di atas tadi sunnah hayat. Contoh-contoh sunnah hayat itu kan banyak sekali kan itu kan sunnah hayat kan. Nah, sunnah hayat itu di atas ya, di atas. Nah, ada 15 kan, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, misal gitu kan ya. Ternyata kita takbir aja, nggak pakai ngangkat tangan, sudah sampai baca Al-Fatihah ya udah kita nggak perlu takbir lagi gitu, ya. Contohnya seperti itu, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kita lupa itu nggak ngangkat kedua tangan, tapi kita takbir ya, Allahu Akbar, tapi nggak ngangkat kedua tangan, ya udah maka kita kena hukum ini la yaudu ilaiha, ini la yaudu ilaiha ba'da tarkiha wala yasjudu lisahwi. Ya udah, kalau memang kita nggak ngangkat tangan kelupaan udah baca Al-Fatihah tuh, ya udah nggak perlu lagi ngangkat tangan lagi baru baca Al-Fatihah, nggak perlu begitu. Ya udah, diem aja, tangannya ditaruh di depan dada ya. Kemudian kita baca Al-Fatihah misal gitu kan. Ya udah, nanti pun nggak perlu sujud sahwi karena itu sunnah ayat ya. Kemudian ini ada satu ketentuan lagi. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaati bana alal yakin. Nah, apabila kita ragu itu fi adadi ma atabihi sudah sampai berapa rakaat ini sholat kita kan minar rakaati kan? Sudah sampai berapa rakaat ini bana alal yakin. Misalnya gini, maka kita ngambil pada yang yakin. Contoh, misalnya kita sholat duhur nih, lupa. Ini tadi sholat duhurnya ini baru 3 rakaat apa udah 4 rakaat ya gitu kan ya kita lupa, maka bana alal yakin wahwal akollu, dia ada yang lebih sedikit. Kalau kita ragu antara 3 rakaat atau 4 rakaat maka kita ambil yang 3 rakaat karena pasti 3 rakaat itu kita yakin sudah menjalankannya, sedangkan 4 rakaatnya kita ragu. Itu yang dimaksud dengan bana alal yakin wahwa akol, yaitu rakaat yang lebih sedikit. Kemudian kalau udah begitu wasajada lisahwi, kita sujud sahwi gitu. Wasujudus sahwi sunnatun. Nah, sujud sahwi itu sunnah, hukumnya sunnah. Wa makalluhu qabla salam, tempatnya sebelum sebelum kita salam. Sebelum kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, yang tadi ada kelupaan-kelupaan itu, maka kita sujud
Sujud sahwi. Sujud sahwi itu gimana sujud sahwi itu dua sujudan. Jadi tetap takbir Allahu Akbar sujud seperti orang-orang kita sujud itu kita baca subhana yanamu wala yasu. Subhana yanamu wala yasu. Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Maka kita sujud sekali, sujud lagi sekali gitu ya. Maka baru kemudian langsung salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini ya, poin-poin terkait dengan apa-apa yang tertinggal atau ditinggalkan ketika kita sholat. Demikian, saya stop share dulu. Taklim kita pada hari ini. Kemudian kita sampaikan ke saudara kita, teman-teman kita yang lain ya, supaya berkah dan mereka bisa mengamalkannya, menjadi tahu, bisa mengamalkannya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.